Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Ade Apriliani. Gimana nih puasa hari ini? Lancar nggak? Masih pada semangat dong? Walaupun bulan Ramadan kini, kita harus tetap semangat. Jangan sampai buka di tengah jalan. Kan udah pada gede. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari PPh pasal 4 ayat 2? Jadi pengertiannya adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya itu bersifat final. Kenapa? Berarti kan tandanya kalau final itu udah nggak bisa diganggu gugat, udah fix lah, nggak boleh diganti-ganti lagi. Nah, objek pajaknya itu apa aja sih? Berupa hadiah, bunga dari deposito, peredaran bruto atau omset penjualan, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, dan yang terakhir adalah usaha konsumsi. Kalian pernah lihat kan kalau suatu perusahaan nih misalnya dia ulang tahun, terus dia ngadain undian gitu. Nah, itu tuh dikenain pajak. Kenapa? Karena dia kan masuk ke dalam hadiah undian. Yang memotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu ada koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya apa aja? Yang pertama nih, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukumnya adalah di PP 131 tahun 2000, yaitu 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT bentuk usaha tetap. Yang B adalah 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak luar negeri. Contoh perhitungannya kayak gimana nih? Aditya menyimpan uang deposito di bank BCA sebesar itu 100 juta dengan tingkat bunganya itu 12% per tahun. Nah, hitunglah besarnya bunga deposito di PPh dan PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungannya adalah bunga depositonya nih sama dengan 12% dikali 100 juta dibagi 12. Kenapa 12%? Karena dia kan tadi bunganya 12%. Nah, kenapa dibagi 12? Karena dia itu kan per tahun. Jadi hasilnya adalah 1 juta. Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya gimana ngitungnya? Yaitu 20% dikali 1 juta. Hasil yang tadi sama dengan 200.000. Yang kedua, transaksi saham di bursa efek. Dasar hukumnya ada di mana? PP nomor 14 tahun 1997, yaitu 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di bursa efek. Itu bukan saham sendiri. Ada lagi nih 0,1% dari nilai transaksi plus 0,5% dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di bursa efek. Nah, kalau ini masuk ke dalam saham sendiri. Contoh perhitungannya kayak gimana? Misalnya Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga itu 3.000 per lembarnya. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Gimana ngitungnya? Yaitu 0,1% dikali 3.000 dikali lagi 1.000. Hasilnya adalah 3.000. Yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Dasar hukumnya ada di PP nomor 16 tahun 2009. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di situ, oke? Yang keempat ada hadiah. Dasar hukumnya itu ada di PP nomor 132 tahun 2000. Contoh perhitungannya gimana? Kayak gini. PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman itu muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya atas hadiah undian tersebut? Nah, contoh perhitungannya dari PPh pasal 4 ayat 2 yaitu adalah 25% dikali aja tuh sama 100 juta. Maka hasilnya adalah
25 juta. Yang kelima ada sewa tanah atau bangunan. Dasar hukumnya itu ada di PP nomor 34 tahun 2017, yaitu 10% dari jumlah bruto. Gimana contohnya? Pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada si Kinan nih, yang berprofesi sebagai pedagang kue, yaitu sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Nah, hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya terkait transaksi sewa rumah yang dilakukan oleh Raffi dan Kinan. Tinggal dihitung aja, yaitu 10% dikali 110 juta. Maka hasilnya adalah 11 juta. Yang keenam ada penghasilan dan pengalihan tanah atau bangunan. Ada di dasar hukum PP nomor 34 tahun 2016. Yang ketujuh ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Dasar hukumnya itu ada di PP nomor 51 tahun 2008. Yang ke-8 ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada koperasi orang pribadi. Dasar hukumnya ada di PP nomor 15 tahun 2009. Itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, yaitu jumlahnya adalah 0% dari jumlah penghasilan. Yang B ada bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, maka dikenakan 10% dari jumlah penghasilan. Contohnya gini, bisa kita lihat, Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasinya kepada anggotanya si Rosita. Nah, berdasarkan data yang ada, Rosita ini mendapatkan bunga simpanan di bulan Januari 2017 adalah 350.000 dan di bulan Februari 2017 adalah 200.000. Nah, berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya? Jadi perhitungannya adalah untuk bulan Januari nih 2017 kan 10% dikali 350.000, maka hasilnya sama dengan 35.000. Kenapa dikali 10%? Karena dia kan di atas 240.000, jadi dikenainya itu 10%. Untuk bulan Februarinya 2017 adalah 0% dikali 200.000 sama dengan hasilnya 0. Kenapa dia dikali 0%? Karena dia ini kan kurang dari 240.000 dong. Karena tadi kan kenanya itu dapatnya itu 200.000 doang, bukan di bawah 240, maka hasilnya adalah 0. Jadi kayak gitu perhitungannya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset senilai 1 sampai dengan 4,8 miliar. Nah, dasar hukumnya itu adalah PP nomor 23 tahun 2018, yaitu 0,5% dari omset yang ada. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ibu Olivia adalah seorang merchant. Merchant itu kayak penjual online ya, kayak Lazada, Tokopedia, Shopee, yang menjalankan batik secara online di marketplace. Total omsetnya tahun 2017 itu adalah 160 juta. Nah, rinciannya bisa kita lihat ya. Kan, Januari ada 15 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta, dan selanjutnya. Nah, kita bisa lihat lagi nih. Nah, tinggal dikali aja nih. Di bulan Januari kan 15 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta. Tinggal kita kaliin aja sama yang tadi berapa? 0,5%. Nah, maka hasilnya ada tuh ya di sampingnya. Nah, terus setelah semuanya tinggal kita total deh. Jadi hasilnya adalah 800.000. Oke, udah selesai nih pembahasan kita. Semoga videonya ini bermanfaat. Terus jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf juga nih sebelumnya kalau masih banyak kata-kata yang kurang. Bye-bye.